sister semuanya, kita mau mulai ibadah Wings kita siang hari ini. Saya undang lagi untuk berdiri. Kita mau memulai, kita mau bersatu dalam doa. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berhenti untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Engkau pertemukan kami dengan saudara-saudara kami Tuhan, wanita-wanita hebatmu Tuhan. Biar kiranya Tuhan pertemuan-pertemuan kami ini menjadi berkat buat orang banyak dan terutama untuk memuliakan nama-Mu. Siang hari ini Tuhan, pelayanan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Jenny Susanto. Tuhan berkati Tuhan, biar apa yang beliau sampaikan Tuhan menjadi berkat buat kami semua dan juga terutama untuk memuliakan nama-Mu. Berkati ruangan ini Tuhan, berkati juga tempat ini, peralatan dan semuanya Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan. Kami mau bangun tembok yang berlapis-lapis Tuhan, tidak ada serangan iblis dari pihak manapun Tuhan. Kami aktifkan para malaikat-malaikat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau cover kami Tuhan oleh darah Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami juga mau panggil jiwa-jiwa Tuhan, wanita-wanita hebat-Mu Tuhan untuk hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat pagi ibu-ibu yang cantik. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ada shalom. Ada sukacita di tempat ini. Haleluya. Mari setiap kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan sebab Tuhan kita baik. Haleluya. Haleluya. Mari setiap kita katakan kita kepada Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sungguh baik bagi hidup kami. Mari ibu-ibu yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan haleluya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini kembali. Di dalamku, bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Katakan He is so good, He is so good to you, He is so good to me, Jesus He's so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me, Jesus He's so good to you and me. Katakan kanan kiri ibu-ibu sekalian, so good to you, He is
mau terus serukan namanya. Sebab dia besar, dia layak kita agungkan. Haleluya. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang layak kita sembah. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kembali serukan namanya. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya, berikan sorak-sorai tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, Ibu-ibu saudara semua, saya silakan duduk. Mari lebih lagi kita satukan hati kita pada siang hari ini. Kita mau angkat rasa syukur kita pada saat ini kepada Tuhan. Atas segala anugerahnya yang Dia berikan. Yang begitu ajaib bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Mari kita angkat suara, kita agungkan nama-Nya. Kita besarkan namanya, Yesus Raja di atas segala raja. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Karya-Mu sungguh ajaib bagi setiap kami.
berharga di mata-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari para wanita hebat nyatakan, Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu Tuhan, karya-Mu sungguh ajaib. Dia ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur kepada
Tuhan. Untuk setiap mujizat yang boleh Engkau adakan bagi setiap kami. Di dalam setiap kelemahan kami Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari demi hari boleh kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang memberikan kami pertolongan demi pertolongan setiap hari. Sungguh sempurna kuasa-Mu di dalam kelemahan setiap kami. Di dalam kelemahanku, mari nyatakan sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sambil bangkit berdiri, mari wanita hebat, kita nyatakan kesempurnaan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa, Sempurna kuasa-Mu. mari kita nyatakan saudara, hebatnya tantanganku. Ku nyatakan lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sekali lagi katakan, di dalam Kelemahanku, kami nyatakan sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Mari para wanita hebat nyatakan, yang membelah laut, Yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat
sejati. Hanya Tuhan, Kau pembuat mujizat sejati. Inilah penyembahan kami kepadamu Bapa. Karena kami percaya dengan iman kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, kiranya itu berkenan bagimu Bapa. Lihat keberadaan kami sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai wanita-wanita yang hebat Bapa. Kami mau hanya bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami hanya mau memandang kepadamu. Pujian mengatakan Engkau membelah laut teberau. Engkau membangkitkan orang mati. Engkau memberikan kekuatan. Kami percaya Engkau tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya, kami menaikkan syukur kepadamu siang hari ini. Dengan keberadaan kami sebagai wanita-wanita yang hadir di tempat ini. Kami percaya, kami berjalan dari segala kesibukan kami. Kami belajar meninggalkan sejenak semua rutinitas kami. Kami mau bersekutu denganmu. Oleh sebab itu Bapak, kami percaya kalau siang hari ini Bapak, kami akan diteguhkan, kami akan dikuatkan, kami akan diberi pengharapan lebih lagi Bapak. Lihat keberadaan kami Bapak, kami mempunyai banyak pergumulan. Tapi siang hari ini kami hanya mau mengatakan, kalau Tuhan yang berjalan bersama kami di depan kami, siapa lawan kami? Dan kami percaya setiap pergumulan kami di dalam rumah tangga kami. Mungkin kami ada perselisihan atau berbeda pendapat dengan suami kami, dengan istri kami. Mungkin kami akan mengalami Bapak perdebatan dengan anak kami di dalam pergaulan mereka. Mungkin kami mengalami kesulitan finansial. Mungkin kami mengalami sakit. Mungkin kami mengalami kekecewaan. Tapi siang hari ini Bapak, kami mau meletakkan di kakimu. Kami mau percaya sepenuhnya Engkau akan melakukan pertolongan bagi kami. Kami mungkin akan melewati semua itu Bapa. Kami akan berhadapan dengan segala masalah itu. Tapi hati kami diteguhkan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Bapa, teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami. Kami berdoa, kami menatkan tangan kami kepadamu Bapa. Bapa, berkati Ibu Gembala kami yang sementara akan memberikan Bapa kebenaran firman-Mu. Urapi hati Ibu Gembala kami, urapi pemikiran Ibu Gembala kami, urapi bibir dan perkataan Ibu Gembala kami. Setiap perkataan yang keluar itu menjadi remah bagi hidup kami. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tempat ini sudah dikuasai oleh Roh-Mu. Kami akan mensendengkan telinga kami. Kami akan melembutkan hati kami dan hanya berharap kepadamu. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami bangga dan bersyukur dan beruntung memiliki Allah seperti Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu hanya di dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, yang meneguhkan, yang menguatkan, yang memberikan pengharapan. Kami akan duduk diam mendengar sabda-Mu. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama yang percaya kita katakan amin. Mari kembali kita nyatakan iman kita. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Lebih lagi mari nyatakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
katakan yang membelah laut. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat, sejati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan siang hari ini setiap kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan bukan kami yang memilih Engkau tetapi Engkau yang memilih kami. Untuk kami boleh ada di tempat ini saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kalau kami sudah ada di tempat ini kami tidak akan biasa-biasa saja. Tapi kami akan memperoleh jawaban bagi setiap doa dan pergumulan hidup kami. Bapa di surga kami serahkan setiap hati kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau menerima yang terbaik yaitu kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar Engkau urapi setiap hati di tempat ini untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan kalau hamba boleh ada di tempat ini saat ini. Biar pengurapan Tuhan melimpah Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kata, setiap kalimat yang akan hamba perkatakan. Biar hanya isi hati-Mu yang Kau nyatakan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk wanita-wanita hebatnya Tuhan. Shalom. Terima kasih sudah boleh ada di tempat ini. Boleh mengangkat tangan bagi yang baru pertama kali ada di tempat ini. Yang baru pertama kali ikut Wings di tempat ini. Ya puji Tuhan, satu ya. Welcome Ibu. Sedikit perkenalan saya kembali. Mungkin beberapa wanita di tempat ini bertanya-tanya apa sih NIC? Siapa sih gembala NIC? Mungkin tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya saya itu lahir di Bekasi. Saya itu besar di Bekasi. Di mana waktu saya dari kecil saya di Bekasi itu belum ada mall. Jadi saya tahu persis mall pertama yang dibangun yang mana, mall kedua yang dibangun yang mana. Kalau Tuhan ajak saya berkeliling sampai di tahun 2012 saya pindah ke Jakarta. Tapi rencananya Tuhan tidak pernah ada yang tahu. Di tahun 2023 suami saya dapat panggilan untuk membuka NIC dan sebenarnya berat buat saya karena saya udah punya komunitas di Jakarta, saya udah punya teman-teman di Jakarta, anak-anak saya juga di Jakarta. Tapi saya tahu Tuhan punya maksud buat saya dengan saya kembali ke Bekasi dan Tuhan memanggil suami saya untuk menjadi gembala di tempat ini. Banyak pengalaman-pengalaman rohani yang saya dapatkan di Jakarta mau saya bagikan di tempat ini. Salah satunya itu ibadah kaum wanita. Di mana dari tahun 2014 saya sudah aktif di dalam satu komunitas persekutuan doa wanita. Dari kita cuma satu meja itu cuma 4 orang sampai sekarang itu mencapai 50 sampai 60 orang. Buat beberapa orang di Jakarta juga memang gak mudah mengumpulkan ibu-ibu. Karena mungkin secara rohani mereka juga gak seperti orang-orang di Bekasi yang luar biasa mencari Tuhan. Jadi saya sangat tahu perbedaannya waktu saya ada di Jakarta dan waktu saya ada di Bekasi. Di mana saya lihat di Bekasi ini lebih banyak ibu-ibu yang haus dan lapar akan Tuhan. Lapar akan firman Tuhan dan itu sesuatu yang sangat positif menurut saya. Tapi saya mau berbagi bagaimana persekutuan doa wanita yang saya ikuti selama di Jakarta itu. Banyak mujizat-mujizat Tuhan buat. Jadi saya berharap
eh, wanita-wanita Tuhan di tempat ini tidak sampai hanya begini aja, nanti kita akan lebih saling kenal, kita akan saling support. Kalau memang ada yang mau didoakan, cari, kita akan doakan. Karena selain kita berdoa sendiri, baiknya kita juga meminta topangan doa dari teman-teman seiman. Karena itu sangat luar biasa. Seperti firman Tuhan, 2 orang sepakat, Tuhan jawab. Apalagi kalau ibu punya pergumulan, ibu sharing ke kita dan kita topang dalam doa dengan kesepakatan kita, saya yakin Tuhan pasti lebih cepat jawab setiap doa pergumulan kita. Karena itu yang banyak saya saksikan di komunitas saya sebelumnya. Baik wanita-wanitanya Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul menjaga kasih mula-mula kepada Tuhan. Gak gampang ya menjaga kasih mula-mula sama Tuhan. Ini tahun 25 saya kenal Tuhan. Waktu tahun 99 saya kenal Tuhan, itu di akhir tahun kita mau ambil komitmen bahwa kita akan ikut Tuhan dan kita nggak akan melihat orang-orangnya. Karena kebetulan papa mama saya waktu itu lebih dulu ke gereja dan saya melihat gimana papa mama saya kalau pulang itu dia cuma bercerita, oh dia berantem nih sama panatua ini, dia berantem nih sama ketua ini. Yang membuat kita yang waktu itu belum kenal Tuhan, kita berpikir gini, kok orang Kristen begitu ya, kerjaannya ribut terus gitu. Sampai akhirnya waktu panggilan Tuhan buat kita itu terjadi, kita punya komitmen berdua bahwa kita gak akan melihat orangnya. Kita cuma mau melihat Tuhan. Singkat cerita di bulan Maret tahun 2000 kita memutuskan untuk dibaptis. Dan gak lama setelah 3 bulan kemudian kami berdua juga diajak pelayanan. Di mana saat itu kita melayani Tuhan, saya nggak tahu cara berdoa, saya nggak tahu cara bersosialisasi karena kita berdua agak-agak kuper sebenarnya, kurang bergaul lah. Kita termasuk orang yang diam. Tapi di saat ada panggilan untuk melayani Tuhan, yang pertama kita disuruh itu sebagai pendoa syafaat. Kita berdoa waktu itu di dalam satu ruangan yang kecil. Di mana saya nggak bisa doa sama sekali, benar-benar saya nggak bisa doa. Tapi di situ saya belajar bagaimana berdoa untuk orang-orang, untuk jemaat Tuhan di saat ibadah sedang berlangsung. Perlahan tapi pasti saya mulai tahu bahwa ikut Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan itu memilih kita loh, bukan kita memilih Tuhan. Jadi buat saya yang sebelumnya enggak kenal Tuhan, waktu saya kenal Tuhan dan menurut saya Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, yang luar biasa, yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Jadi doa saya setiap memulai doa itu, saya cuma bilang gini, terima kasih Tuhan sudah memilih saya. Terima kasih Tuhan saya boleh mengenal Engkau. Karena Tuhan yang sebelumnya, yang pernah saya ikuti, itu pertama nggak punya nama, kedua dia nggak pernah bisa berbicara sama kita, baik melalui firman-Nya pun dia nggak pernah berbicara. Sampai satu kali ada satu ayat firman Tuhan yang sangat mengena di dalam hati saya, yaitu di dalam Matius 6 ayat 33 yang berbunyi seperti ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari apa? Kalau kita mau kenal Tuhan kita, berarti kan kita harus dekat sama Tuhan, kita bersekutu sama Tuhan. Itu yang saya coba jalanin di masa-masa perkenalan saya sama Tuhan. Jadi kalau suami saya kerja, saya di rumah sambil, saya dulu ibu rumah tangga, saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Sampai di satu titik kita benar-benar haus dan lapar akan firman Tuhan. Ini sebelum saya melayani Tuhan ya. Cuma 3 bulan waktunya. Jadi saat suami saya kerja, saya di rumah sambil nyanyi, saya nyembah Tuhan. Di mana mujizat-mujizat Tuhan saya rasakan sekali saat kita sebagai ibu berdoa di rumah untuk suami yang sedang bekerja atau anak-anak yang sedang kuliah. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan waktu saya mulai menyembah Tuhan. Saya mulai mendengar Tuhan maunya apa dalam hidup saya. Saya nggak berdoa cuma buat diri saya sendiri waktu itu. Saya berdoa untuk keluarga saya, papa mama saya, orang-orang terdekat saya, orang-orang yang saya sayang. Dan saya melihat jawaban Tuhan itu luar biasa.
Karena apa yang menjadi keterikatan dari salah satu keluarga saya itu bisa Tuhan lepaskan. Dan dengan berjalannya waktu, pengalaman-pengalaman Tuhan yang membuat iman kami terus bertumbuh. Dan jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan buat kami, membuat kami semakin cinta sama Tuhan. Dan kalau kita cinta sama seseorang, pasti kita mau memberikan yang terbaik buat orang tersebut. Apalagi buat Tuhan, terutama buat saya. Luar biasa karena Tuhan boleh memilih saya sebagai anaknya. Karena kalau Tuhan gak pilih kita, di luar sana kita jadi apa? Gak ada yang pernah tahu. Makanya kembali di sini saya mau mengingatkan bahwa ingat terus akan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan bagaimana, apakah hanya kebaikan Tuhan yang membuat kita mencintai Tuhan? Gimana kalau doa kita belum dijawab Tuhan? Pasti kita udah sering denger ya, kadang-kadang hamba Tuhan bilang gini, kalau doamu belum dijawab, bisa beberapa hal yang Tuhan mau. Misalnya belum waktunya Tuhan, belum waktunya kita, atau tunggu. Atau ya memang Tuhan gak kasih karena memang Tuhan tahu kita belum siap untuk menerima jawaban doa tersebut. Tapi saya semakin bertambahnya dewasa rohani saya sangat tahu mana doa saya yang Tuhan jawab dan mana tidak. Mungkin waktu awal-awal kita minta apa Tuhan kasih. Tapi dengan bertambahnya dewasanya rohani kita, enggak semua apa yang kita minta itu Tuhan kasih. Karena kembali Tuhan tahu kesiapan hati kita untuk menerima jawaban doa kita. Nggak gampang memelihara kasih mula-mula sama Tuhan karena biar bagaimanapun godaan di dunia ini lebih sangat berat buat kita jalani. Tapi saya mencoba untuk kembali mengingat bahwa kalau bukan Tuhan yang milih, kamu nggak akan begini. Itu aja kata-kata yang selalu saya ingat. Karena buat saya tuh luar biasa loh kenal Tuhan. Dari kecil itu saya kan bukan orang yang kenal Tuhan. Sampai saya tuh tahu Tuhan Yesus itu di umur saya 11 tahun. Saya melihat foto Tuhan Yesus di rumah tante saya. Dalam hati saya gini, Tuhannya orang Kristen keren banget ya, ganteng. Saya bilang. Terus saya sekolah di sekolah Katolik, akhirnya di situ saya mulai tahu sedikit lebih tahu Tuhan Yesus itu seperti apa. Sampai saya sebenarnya tuh, aduh kalau nanti dapat suami yang Kristen saya pengen deh pindah. Tapi ternyata saya dapat suami waktu itu agamanya sama saya sebelumnya. Jadi kita nggak ke gereja, kita dengan agama saya sebelumnya. Sampai akhirnya Tuhan pilih saya, buat saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Karena boleh dibilang saya itu hidup dari keluarga yang lumayan. Kenapa saya bilang lumayan? Saya nggak pernah kerja apa-apa, semua sudah disediakan orang tua saya. Tapi waktu kita menikah muda, sebenarnya kita menikah emang sangat muda sih. Saya umur 19 tahun, suami saya 21. Sebenarnya itu pelarian karena waktu kita mau married itu kondisi kedua orang tua kita sama-sama sedang terpuruk. Jadi waktu itu kayaknya udahlah daripada di rumah tiap hari dengerin orang tua berantem ya, kita married aja. Nggak pernah berpikir bahwa menikah itu ternyata nggak semudah yang kita kira. Anak 1 masih bisa kasih makan. Anak 2 mulain berat, anak 3 aduh pengen mati rasanya kayaknya. Tapi luar biasa aja Tuhan di saat anak saya yang ketiga itu lahir, di saat umur dia 6 bulan, saya kenal Tuhan, Tuhan panggil saya, Tuhan pilih saya. Suami saya yang tadinya gak mau ke gereja karena menurut dia, kan orangnya diem tuh, dia gak suka gereja yang rame. Nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, dia gak suka. Kalau saya masih oke lah. Saya karena mungkin kita suka nyanyi jadi kayaknya suka aja gitu kayak dalam gereja ada puji-pujian yang membangun iman kita. Nah singkat cerita akhirnya Tuhan memilih kami berdua untuk melayani sampai hari ini. Bukan berarti semua jalannya mulus, bukan berarti semua jalannya biasa-biasa aja. Kita ngelewatin badai, kita ngelewatin masalah semua. Tapi kembali sikap kita percaya akan pertolongan Tuhan itu sangat membantu kita untuk bisa melewati semua itu dengan mengandalkan Tuhan. Saya mau berbagi bagaimana menjaga kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Yang saya dapatkan itu ada 4 hal. Yang pertama itu selalu ingat akan kebaikan Tuhan.
Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kayaknya buat kita melakukan hal-hal yang enggak, kayaknya itu lumayan bisa ngerem hati kita loh. Dan saya dapatkan di dalam firman-Nya di Mazmur 77 ayat 12 berbunyi, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat kebaikan-kebaikan-Mu dari zaman purbakala. Bukan hanya saat ini. Jangan kita nggak ingat kebaikan Tuhan, tapi kita ingat kesalahan orang dari zaman purbakala masih kita ingat sampai sekarang. Kenapa nggak kita ingat aja firman Tuhan yang ini berbunyi, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat kebaikan-kebaikan-Mu dari zaman purbakala. Lumayan untuk sangat memberkati firman ini kalau kita terus ingat akan firman ini. Dan satu lagi di Mazmur 103 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Jadi kita mesti belajar terus memuji Tuhan, terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Belajar mengingat Tuhan akan hal-hal baik yang Tuhan buat dalam hidup kita itu lebih membuat kita termotivasi untuk bangkit daripada kita mengingat, Tuhan gak jawab nih doa kita. Coba kita lihat, kita ingat-ingat apa perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita daripada doa kita yang mungkin Tuhan belum jawab. Kalau buat saya pribadi, satu, saya sangat bersyukur kenal Tuhan Yesus. Jadi kalau kita bersyukur kenal Tuhan Yesus, kayaknya hal-hal yang lain harus kita lupakan ya. Jangan sampai kalau kita sebagai manusia itu kan gini, Bu Ana nih udah baik banget sama saya. Tapi satu kali Bu Ana bikin kesalahan, kebaikan Bu Ana hilang semua. Manusia kita kan seperti itu. Tapi Tuhan tuh enggak seperti itu. Kalau bukan Tuhan memilih kita, siapa kita? Kita harus membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dengan melayani Tuhan, dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana menjaga kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Saya dapatkan itu kita harus taat, kita harus konsisten, kita harus fokus, kita harus penuh hormat dan tidak bergantung pada manusia. Bicara soal taat, di dalam Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi belajar taat ya ibu-ibu. Belajar soal konsisten. Yohanes 14 ayat 21 berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Itu soal konsisten. Lalu bicara soal fokus kembali di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita fokus aja sama firman Tuhan. Segala masalah, segala pergumulan kita itu semua ada jawabannya di dalam firman Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi Tuhan sendiri gak mau kita bergantung sama manusia. Lalu yang ketiga, kita akan menjadi pelaku firman dan jadi berkat buat sesama. Jadi pelaku firman itu ada di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini ciptaan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita harus jadi pelaku firman dan jadi berkat. Karena saya lihat gini, saya itu kan backgroundnya memang bukan Kristen ya. Jadi buat saya secara umum, saya melihat Tuhan Yesus itu perkaranya luar biasa. Keajaiban yang Tuhan buat itu luar biasa, tapi saya melihat enggak semua anak-anaknya itu melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan sudah contohkan kepada kita. Contohnya kita tuh gampang menghakimi orang, kita gampang berpikir jelek tentang orang. Kita mungkin melakukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya membuat orang melihat
kok orang Kristen kayak begitu. Itu yang saya lihat sebenarnya. Walaupun saya tahu saya juga gak sempurna, kita gak sempurna. Jadi alangkah baiknya kalau kita juga jadi pelaku dan jadi berkat buat sesama itu mulai dari diri kita sendiri. Karena kan gak mungkin juga kita menyuruh orang melakukan firman Tuhan tapi kita sendiri gak melakukan firman Tuhan. Lalu yang keempat, bagaimana menjaga kasih mula-mula kepada Tuhan. Tetap mempertahankan hidup kita untuk melayani. Filipi 2 ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya tahu gak semua panggilan buat kita itu sama. Gak semua terpanggil untuk melayani. Kalaupun terpanggil untuk melayani, gak semua juga harus melayani di mimbar. Gak semua juga harus melayani sebagai hamba Tuhan. Bisa sebagai asyir, bisa sebagai singer, bisa sebagai pendoa syafaat. Nah, waktu tahun 2011 sebenarnya suami saya tuh udah dapat panggilan dari Tuhan. Tapi terus terang penghalangnya itu dari saya. Karena menurut saya gini, cukup kita melayani Tuhan dengan yang tadi udah saya sebutkan ya. Saya pernah sebagai pendoa, saya pernah sebagai asyir, saya pernah sebagai singer, worship leader, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk jadi seorang gembala, itu bukan cuma sekedar bisa membawakan firman, tapi kita benar-benar jadi sorotan, jadi contoh. Kan gak mungkin kita jadi gembala, tapi hidup kita tuh kayaknya jadi batu sandungan lah kurang lebih. Kalau saya apa adanya, saya orangnya emang begini, rame, jadi saya gak ada yang saya tutup-tutupin gitu. Jadi saya selalu doa sama Tuhan, seperti kemarin saya sempat bawa firman juga bahwa firman yang sangat mengena dalam hati saya itu di Amsal 4 ayat 23. Di mana Tuhan berbicara, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Doa itu, firman itu selalu saya doakan, selalu saya bacakan dan selalu saya gongkan dalam doa saya kepada Tuhan setiap pagi. Karena kalau kita gak minta dari Tuhan, hati kita Tuhan jagai, itu gak gampang. Karena begitu kita udah melek mata, kita doa nih. Tapi begitu udah menjalani aktivitas, kita ketemu banyak orang. Di mana tuh hati kita tuh benar-benar mesti dijaga. Kalau enggak, kita akan kebawa arus. Kurang lebih seperti itu. Jadi di tahun ke-25 saya kenal Tuhan, akhirnya saya gak bisa lari lagi. Waktu suami saya bilang, Tuhan mau buka gereja. Saya tuh ingat banget tahun 2000 sebelum pandemi, suami saya tuh ngomong gini, dia udah nggak berpikir lagi untuk buka gereja. Udah kita jadi pengusaha aja, jadi pengerja biasa aja, jadi berkat aja buat keluarga, buat lingkungan kerja. Karena suami saya punya perusahaan. Dan di situ kita ada ibadah persekutuan doa setiap minggu. Di situ juga kita melayani karyawan-karyawan kita. Dari yang urusan rumah tangga segala macam itu udah pernah kita jalanin. Nah terus suami saya bilang gini, udah gak usah buka gereja lagi, kita melayani yang ada aja. Wah saya udah senang banget dalam hati saya, yes Tuhan. Ternyata akhirnya suami saya mengerti maunya saya. Tapi waktu tahun 2023, akhirnya suami saya memutuskan ini, saya juga udah gak berani ngomong apa-apa. Karena saya berusaha untuk jadi istri yang taat. Saya berusaha ikut aja. Suami saya sempat bilang gini, udah kayak ibu gembala kita sebelumnya aja. Dia juga gak pernah bawa firman kan. Sampai 25 tahun saya udah ke gereja itu, gak pernah sekalipun ibu gembala saya bawa firman. Cukup dia ngundang pendeta tamu, ngundang pendeta-pendeta cewek untuk ngisi ibadah wanita. Saya pikir iya juga ya. Tapi ternyata tuntutan itu gak semua orang sama. Tuntutan itu gak berlaku buat saya. Sebenarnya dari awal pembukaan ini, khususnya beberapa ibu gembala kita yang di NIC Pusat itu selalu bilang, Bu Jenny nanti bawa firman ya. Saya senyum-senyum aja. Karena dalam hati saya, aduh Tuhan, jangan Tuhan. Tapi ternyata saya gak bisa lari.
Puji Tuhan, sampai hari ini saya berusaha merespon panggilan Tuhan dengan baik. Saya tetap mau nurut karena saya kembali ingat bahwa Tuhan itu sudah sangat baik buat saya. Tuhan itu sudah sangat luar biasa buat saya. Jadi kalau kita sudah dipilih Tuhan, kenapa kita nggak melakukan yang terbaik buat Tuhan? Terbaik buat Tuhan itu bukan cuma melayani di gereja, tapi terbaik menjadi istri yang terbaik, menjadi ibu yang terbaik, menjadi kakak terbaik, teman terbaik, adik terbaik. Semuanya itu bisa kita lakukan. Selama kita juga menjalani apa yang menjadi firman Tuhan, saya yakin kita akan bisa lebih baik lagi. Walaupun secara manusia kita gak mampu, doa minta sama Tuhan, Tuhan akan mampukan. Jadi wanita-wanitanya Tuhan yang hebat di tempat ini, terus hidup dalam perkenanannya Tuhan, agar apapun yang kita jalani dan hadapi selama kita hidup benar dan tidak melanggar ketetapannya, pasti semua bisa kita lewati dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan percaya jika hati kita selalu ingat Tuhan, mengandalkan Tuhan, pasti kita bisa mencapai garis akhir hidup kita dengan baik. Sedikit saya bersaksi, saya itu bukan orang yang sabar. Saya itu orangnya agak-agak emosian, bukannya agak, sangat emosian. Karena kadang-kadang saya kalau melihat sesuatu yang gak adil, misalnya contohnya di restoran deh, kita datang lebih awal, kita pesan lebih awal, ternyata makanan yang datang duluan meja sebelah. Biasa saya langsung komplain tuh, kalau dulu saya langsung panggil. Mas, mbak sini, kenapa yang itu udah keluar makanannya saya belum? Tapi lama-lama suami, anak-anak saya, si mama biasa tuh kayak begitu. Malu hati sendiri saya. Kan hal-hal kecil kayak gitu tetap jadi sandungan loh. Akhirnya kadang saya cuma gini, kenapa ya? Ngomongnya sama suami sama anak aja. Terus mereka selalu bilang, mama masih diuji di situ. Ternyata belum selesai ujiannya buat saya. Tapi saya coba berpikir lebih sabar, lebih bisa menerima. Karena kalau memang masalah yang kita hadapin itu lagi, berarti kita memang belum lulus di area tersebut. Tapi bukan berarti kita juga bisa tidak melakukan apa yang menurut kita nggak adil gitu. Mungkin caranya aja yang beda. Kalau dulu mungkin dengan emosi, dengan berapi-api saya ngomong. Tapi sekarang mungkin bisa lebih dengan ngomong baik-baik, tukar pikiran dulu sama orang sebelah, terus kita doa. Nah biasanya dengan seperti itu Tuhan tuh lebih menuntun kita gitu untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Saya simpulkan firman Tuhan saya hari ini. Bagaimana untuk kita menjaga kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Yang pertama itu ingatlah selalu akan kebaikannya. Tuhan Yesus itu selalu baik dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Yang kedua kita harus taat, konsisten, fokus, penuh hormat dan andalkan Tuhan. Yang ketiga jadi pelaku firman Tuhan dan selalu jadi berkat. Yang keempat kita persembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi ibu-ibu di tempat ini, wanita-wanita hebatnya Tuhan, saya berharap apa yang perjalanan rohani saya saat saya ada di kaum wanita sebelumnya, di sini bisa kita jalani dengan baik, kita bisa saling menopang doa, kita jadi wanita-wanita Tuhan yang hebat, menjadi penolong di tengah-tengah keluarga kita, menjadi ibu yang terbaik, menjadi pendoa syafaat di tengah-tengah keluarga kita. Karena keluarga kita tidak akan pernah mencapai apa-apa kalau nggak ditopang oleh kita. Peranan kita sebagai ibu-ibu, sebagai wanita itu sangat penting. Karena melalui doa-doa kita, suami kita dimenangkan, suami kita diberkati, anak-anak kita dipulihkan. Anak-anak kita menjadi berkat. Saya punya anak 3, yang 2 sudah menikah, saya punya cucu 2. Jadi anak saya tinggal 1 yang belum menikah. Saya bersyukur sama Tuhan sampai mungkin awal pernikahan saya itu sesuatu yang terlalu terburu-buru. Di mana sangat muda. Di mana saya juga
tahu di usia saya waktu saya umur 37 tahun, anak saya yang besar itu umur 20 tahun. Umur 37 tahun itu bukan umur yang siap untuk mendengarkan curhat anak dewasa. Umur 20 itu anak saya udah dewasa kan, termasuknya bukan remaja lagi. Dan saya tahu saya nggak akan mampu melewati itu kalau bukan karena Tuhan. Jadi buat saya hal-hal yang Tuhan berikan dalam hidup saya itu luar biasa, sangat luar biasa. Sampai pada di titik ini, kalau saya nggak merespon panggilan Tuhan untuk saya juga menjadi penolong bagi suami saya. Nggak mungkin kan waktu suami saya jadi gembala saya ngotot nggak mau, terus nggak ada ibu gembalanya. Kan nggak mungkin. Jadi saya pikir ya udah Tuhan, saya mau nurut apa mau Tuhan, saya mau tunduk dengan otoritas Tuhan, saya mau taat dengan suami saya belajar, saya mencoba meresponi dengan baik. Dan ini di tahun 1,5 tahun NIC berdiri, saya baru berani berdiri di sini. Puji Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan dan saya hanya berdoa biar melalui hidup saya bisa boleh menjadi kesaksian bagi ibu-ibu di tempat ini. Dan doa saya melalui NIC kita tidak menjadi yang biasa-biasa saja karena NIC berbicara tentang new identity. Berarti identitas yang baru harus mulai kita tonjolkan sebagai anak-anak Tuhan. Kita tinggalkan setiap kelakuan-kelakuan kita yang mungkin tidak baik. Kita belajar mempunyai identitas yang baru di dalam Tuhan agar melalui hidup kita boleh membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ibu-ibu semua di tempat ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang worship leader semua. Shalom NIC Fam, selamat datang di ibadah NIC Indonesia. Untuk yang baru pertama kali hadir, welcome home. Kami senang sekali menyambut saudara-saudari sekalian di tempat ini. Bagi jemaat yang belum memiliki gereja lokal, kami berharap NIC bisa menjadi rumah rohani buat kita semua. Sunday service dimulai pada jam 9.30 dan 11.30. Untuk ibadah tengah minggu atau ITM setiap hari Kamis pukul 7 malam. Kami harap saudara-saudari berkesempatan untuk hadir dan bertumbuh bersama dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Buat teman-teman youth, mulai Januari ini sampai seterusnya, ibadah youth diadakan setiap hari Minggu jam 3 sore di NIC Hall ini. Yuk teman-teman dari yang SMA, kuliah, hingga profesional muda, kita berkumpul bersama di NIC Youth Service. Oh iya, yang mau konseling dan didoakan, NIC ada konseling pelepasan. Kalian bisa mendaftarkan nama di hari Minggu atau melalui admin NIC. Diadakan di jam 14 sampai dengan 16 setelah ibadah Women atau Wings di minggu kedua dan minggu keempat juga. Selain itu, saudara-saudari yang rindu untuk melayani, terutama di bidang multimedia, kids church, pendoa, dan pemain musik, dapat mengunjungi guest lounge yang ada di lobi. Di sana juga Bapak, Ibu, dan Saudara bisa bertanya lebih lengkap seputar NIC. Sekian Weekly News dari NIC. God bless you. Beri kemuliaan dong buat Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa ya. Terima kasih ya Pastor Jenny Susanto dengan firman Tuhannya. Umur 20 saya masih pecicilan sana sini loh. Pastor Jenny udah ngomong anak gitu ya. Terima kasih ya Pastor Jenny, semoga Pastor Jenny Susanto semakin diberkati pelayanannya, keluarganya dan juga pekerjaannya. Kasih tepuk tangan sekali lagi wanita-wanita hebatnya. Kita belajar dari hambanya juga untuk tetap setia walaupun diajar Tuhan sampai kapanpun kita, karena kita tiang doanya buat keluarga ya. Amin ya. Jangan lupa wanita-wanita hebat Tuhan,
Wings akan diadakan di tanggal 10 April 2025. Saya berharap wanita-wanitanya Tuhan tetap hadir, bawa teman-teman wanitanya, bawa saudara dan siapapun yang rindu untuk bisa lagi menerima berkat Tuhan bersama-sama. Dan jamnya nanti diubah, tidak di jam 11 lagi ya wanita-wanita hebat, sisters. Nanti kita adakan di jam 2 siang. Bukan begitu ya Ibu Ketua ya? Ya, karena banyak masukan-masukan dari sister-sister yang lain. Kita juga ada ibadah tengah minggu malam, jadi kita adakan di jam 2 siang. Oke? Baik, sebelum kita mempersiapkan persembahan, kita satukan hati kita mau berdoa untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Biar apa yang kami persembahkan Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Boleh membawa Tuhan, kerajaan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk menjadi berkat Tuhan, bagi umat-Mu Tuhan, bagi gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bawa ucapan syukur kami, persembahan kami ini di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik para wanitanya Tuhan, sembari kita memberikan persembahan buat Tuhan, kita angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sama-sama kita katakan. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sekali lagi kita katakan sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada Sister-sister, saya undang untuk bangkit berdiri. dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi katakan, Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, wanita-wanita yang hebat. Ada shalom. Shalom. Ku
kurang kencang, biasanya ibu-ibu kencang. Shalom. Shalom. Nah, luar biasa. Sedikit saya mau tambahkan sebelum kita doa tutup. Ada kalimat bilang demikian. Doa, penyembahan, pujian, dan ucapan syukur itu selalu lebih kuat dan lebih ajaib daripada keluhan yang panjang. Ada amin. Doa, penyembahan, pujian, dan ucapan syukurmu akan membukakan pintumu. Dan keluhanmu ternyata hanya akan memberatkan pintu-pintu tersebut untuk terbuka. Jadi kita datang ke tempat ini, kita memuji Tuhan, mengucap syukur, kita berdoa harus dengan sepenuh hati. Jangan jadikan Wings ini hanya sebagai rutinitas. Karena pada saat kita lakukan itu sebagai rutinitas, kita nggak akan pernah mengalami Tuhan. Alkitab mencatat setiap orang yang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, hidupnya nggak pernah sama lagi. Semua cerita di Alkitab begitu. Setiap mereka yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, hidupnya pasti diubahkan. Nah, oleh karenanya di tempat ini kita mau memuji Dia. Kita mau mengucap syukur dengan segenap hati. Kita mau menghargai setiap jawaban doa walaupun itu kecil. Doa yang kecil, masalah yang sederhana. Tapi waktu kita mengucap syukur dan Tuhan mendengar. Dia Allah yang peduli dengan urusan-urusan kita yang kecil. Masa Dia gak peduli dengan urusan yang besar. Waktu kita menyenangkan hati Dia. Urusan kecil aja aku selesaikan, kamu memuji aku, kata Tuhan. Aku akan selesaikan urusan besarmu. Ya, makanya jadikan Wings ini sesuatu yang membuat kita berubah. Ajak teman-teman yang berbeban berat, yuk kita sama-sama doa di tempat ini. Di sini kita bukan sedang membangun panggung, enggak. Kita di sini mau membangun mesbah. Kita mau melihat kebaikan Tuhan. Kita mau melihat campur tangan Tuhan dalam segala sesuatunya. Berhentilah menghitung masalahmu. Hitunglah kebaikan Tuhan. Satu janjinya lebih kuat daripada ribuan kekhawatiranmu. Dia sedang bekerja sekalipun kamu tidak melihatnya saat ini. Percaya aja sama Tuhan. Mazmur 103 ayat 1-13 berkata demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita periksa diri kita, adakah kita masih memelihara kasih mula-mula. Pesan Tuhan pada siang hari ini kita diingatkan untuk kasih mula-mula. Karena Tuhan Yesus masih dan selalu ingat pertama kali Ia menemukan kita. Pertama kali Ia menolong kita. Ia selalu ingat akan kasih mula-mulanya kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk pesan-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Tuhan, hamba sebagai gembala di tempat ini, kami tidak tahu satu persatu apa permasalahan yang dihadapi oleh umat-Mu di tempat ini. Tetapi satu hal yang kami percaya,
pada saat kami datang ke tempat ini, pada saat kami menyembah Engkau, kami percaya doa-doa yang kami naikkan tidak pernah Engkau abaikan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Telingamu tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doa kami. Bahkan tanganmu tidak kurang panjang untuk menjamah setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup melakukan mujizat yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kau Allah yang akan mengerjakan segala sesuatunya dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat dan bersaksi kepada banyak orang bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu pada siang hari ini. Terima kasih buat hamba-Mu Pastor Jenny yang sudah boleh menyampaikan pesan dan isi hati-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami menggembalakan di tempat ini itu suatu kehormatan. Berikan kami kemampuan untuk kami boleh membangun sebuah komunitas yang baik, membangun sebuah komunitas yang sehat, membangun sebuah komunitas yang berdampak bagi setiap keluarga kami, bagi gereja kami, bahkan bagi kota kami, Bekasi. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semua yang sudah Engkau boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah saat sebentar kami kembali dari tempat ini pulang ke rumah kami masing-masing. Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap aktivitas kami, dalam segenap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami, itu akan menyertai kami, mengurapi kami. Dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami akan mengalami kemerdekaan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami akan ditolong, karena Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kami akan dijagai, karena Engkau Allah yang penuh kuasa. Kami akan mengalami mujizat demi mujizat, karena Engkau Allah yang peduli atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat sebentar kami mau terima berkat dari-Mu. Biar Engkau pimpin kami, sertai kami dalam perjalanan kami. Pulang ke tempat kami dengan segala baik. Pasukan malaikat-Mu mengawal perjalanan kami. Tiba di tempat tujuan dengan segala baik. Dan Kau pertemukan kami kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita dari-Mu Tuhan. Mari wanita-wanitanya Tuhan, arahkan hati kita, angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah yang adalah Bapa kita. Cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang erat dan manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua pada saat siang hari ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai. Terima kasih ibu-ibu. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan.